I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Melas Ilhan Mujeni dengan NIM 203102-200. Dengan saya Nisa Septiadi Putri dengan NIM 2003. Saya Fiska Khalifatul Muslimah dengan nomor NIM 2003-102096. Nah, di sini kami akan mendiskusikan suatu kasus di perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan Alpenfood Indonesia yang bergerak pada industri makanan, yaitu es krim bernama AES yang mungkin produknya sudah sering kita jumpai di toko-toko. Nah, di situ ada suatu masalah atau kasus di dalam perusahaan tersebut yang berkaitan dengan karyawan atau buruh. Baik teman-teman, sebelum kita berdiskusi, saya akan membacakan sedikit masalah yang ada di PT AES. Sejumlah buruh AES berdemo di depan kawasan PT Alpenfood Indonesia di kawasan Jalan Selayar, Bekasi, Jawa Barat. Menurut CNBC Indonesia, persoalan hubungan industri antara buruh pabrik AES dengan manajemen perusahaan belum juga reda. Aksi demo buruh masih terjadi di tengah tudingan skandal pelanggaran ketenaga kerjaan. Padahal pemerintah pusat maupun daerah sudah sampai turun tangan. AES Group buka suara terkait dugaan perlakuan sewenang-wenang perusahaan terhadap buruh yang bekerja. Manajer legal PT Alpenfood Industri Simon Audi Huluman Siagan mengakui adanya serangkaian aksi unjuk rasa atau demokrasi yang dilakukan oleh pekerja yang bergabung dalam SGBBI. Namun ia mengklaim aksi tersebut memiliki substansi berbeda dengan mogok kerja. Buruh melakukan aksi unjuk rasa karena menganggap adanya kesewenang-wenangan aturan yang diberlakukan perusahaan terhadap buruh, termasuk aturan bekerja bagi perempuan dalam keadaan hamil. Sedangkan pihak perusahaan membantah tudingan buruh, yakni justru menganggap buruh meminta kenaikan gaji. Dari berita yang saya bacakan tadi, pendapat atau tanggapan kalian tuh bagaimana? Kalau menurut saya ya, itu dalam antara perusahaan dengan buruh itu sepertinya kayak terjadi kesalahpahaman. Karena pertama, demo ini sudah dilakukan dari tahun 2020 dan sampai saat ini juga belum usai atau belum selesai. Yang saya tanyakan seperti ini, apakah perusahaan itu sudah mengambil langkah apa belum untuk menyelesaikan masalah tersebut? Karena sampai saat ini pun perusahaan hanya mengklarifikasi dari berita yang ada di mana seorang buruh diperlakukan semena-mena seperti pada tahun 2000 mulai dari tahun 2019 itu banyak sekali wanita-wanita yang hamil keguguran karena mendapat pekerjaan lembur dan dipaksa untuk bekerja lembur. Nah, selain itu juga ada berita di mana karyawan itu di PHK secara sepihak. Nah, mungkin menurut saya itu, saya tidak tahu di mana letak kebenaran. Apakah yang disampaikan pendemo atau buruh tersebut itu benar adanya, atau memang terjadi kesalahan dari segi perusahaannya, itu sebenarnya saya belum terlalu jelas. Mungkin pendapat saya seperti itu. Mungkin pendapatnya Mbak Rizka bagaimana tentang masalah yang terjadi di PT AES? Menurut pendapat saya, kasus ini tuh konsep berkaitan dengan konsep isu internal perusahaan. Kenapa demikian? Karena kasus yang terjadi di PT AFI ini merupakan kasus yang awalnya itu mungkin disebabkan dari tata kelola di pihak internal perusahaan. Jadi ini dibuktikan dari kesewenang-wenangan perusahaan terhadap buruh, termasuk dalam aturan pekerja perempuan dalam keadaan hamil di malam hari. Dengan begitu, maka karyawan itu jadi unjuk rasa begitu. Jadi menurut Mbak Fiska sendiri,
setuju dengan berita bahwa memang karyawan itu diperlakukan secara semena-mena? Iya, setuju. Karena ya itu perusahaan itu bersewenang-wenang dalam mengatur buruh. Oh, seperti itu. Saya mempertanyakan karena begini, karena dari perusahaan sendiri itu mengklaim atau memberitakan bahwa berita yang beredar itu tidak benar adanya. Nah, itu berlawanan dari apa yang disampaikan para pendemo. Bahkan dari perusahaan tersebut, demo yang dilakukan oleh karyawan atau buruh tersebut itu dilakukan tidak karena terjadi kewenang-wenangan tersebut, tetapi karena sebenarnya buruh atau pendemo itu pengen naik gaji. Nah, bertanya mungkin seperti itu, tapi nggak tahu ya kalau Mbak Fiska setuju dengan itu. Oke, kan, tapi saya juga setuju mungkin di situ ada masalah internal di dalam perusahaan, nggak tahu dari tata kelola kerjanya atau pengaturan waktu kerjanya, nggak tahu peraturan tentang wanita hamil yang dipekerjakan. Saya di situ tuh seperti apa saya juga kurang jelas. Mungkin gimana pendapat? Jadi memang simpang siur beritanya ini, belum jelas. Jadi tanggapan dari kalian berdua ini intinya belum menyelesaikan permasalahan yang ada di PT AFI. Faktanya terjadi saat ini belum penyelesaiannya pun belum terklarifikasi yang jelas terhadap PT AFI tentang ibu hamil yang bekerja saat malam hari dan PHK secara sepihak, karena perusahaan belum mengevaluasi tentang masalah tersebut pada karyawan dan masyarakat sekitar. Ya, memang faktanya seperti itu. Sebenarnya dari pihak buruh sendiri yang berdemo sudah meminta bantuan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan, tetapi lembaga-lembaga yang berkaitan tersebut malah justru cenderung ke perusahaan. Nah, itu yang menyebabkan sampai saat ini tuh terus-terusan demo itu terjadi menuntut keadilan di PT AFI tersebut, khususnya di ICE yang memproduksi es krim tersebut. Nah, jadi yang tanggapan yang sudah kalian utarakan tadi, apa kaitannya dengan mata kuliah akuntansi manajemen yang kalian tempuh pada semester 5 ini? Kamu menjawab duluan. Ya, kalau menurut saya itu kasus ini berkaitan dengan materi atau konsep TGM, di mana TGM ini kan merupakan nilai kepuasan pelanggan. Nah, dalam kasus ini PT AFI ini buruh melakukan aksi kampanye di sosial media pada setiap hari Minggu, yang meminta masyarakat untuk tidak mengkonsumsi es krim IC selama beberapa sampai hak buruh tercapai. Nah, dengan begitu secara otomatis pelanggan itu tahu, lebih mudah tahu lewat sosial media berita tersebut. Jadi tanggapan konsumen akan kurang puas terhadap perusahaan, karena ternyata di balik harga es krim IC yang murah, ternyata terdapat hak buruh yang tidak terpenuhi oleh perusahaan, oleh pihak internal perusahaan. Dan kalau hal itu terus-menerus terjadi, maka akan merusak citra perusahaan. Mungkin begitu tanggapan dari saya. Ya, betul sekali. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Fiska, karena lebih tepatnya kalau di TGM sendiri kaitannya adalah pelanggan yang terkena dampak dari masalah tersebut. Dengan pelanggan itu mengetahui berita-berita yang ada hingga membuat mereka itu berpikir itu mau beli atau tidak ya, karena ternyata di dalam internetnya seperti itu. Kasihan karyawan, mungkin dari pelanggan mikirnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya juga ada kaitannya dengan
akuntansi pertanggungjawaban, di mana akuntansi pertanggungjawaban itu salah satunya adalah tugasnya mengendalikan atau mengontrol kinerja karyawan untuk mencapai suatu tujuan. Dan bagaimana tujuan perusahaan itu akan tercapai jika dalam pengendalian atau pengontrolan kinerja itu terjadi penyelewengan. Entah dalam kasus tersebut tuh penyelewengan itu memang terjadi atau enggak, saya kembali katakan saya juga belum tahu. Tetapi faktanya karena demo ini terjadi itu jelas kinerja karyawan terganggu, kegiatan produksi juga terganggu. Nah, mungkin tugas seorang manajemen mungkin di situ sedikit berat untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya dari pusat pertanggungjawaban, bagaimana dia mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu pendapat dari saya. Menurut pendapat saya melihat dari pengukuran kinerja manajemen dari pengambilan keputusan. Demo yang sejak tahun 2020 pun belum juga terselesaikan. Terhadap masalah yang ada di PT AFI, dilihat dari keputusan manajemen dari PT AFI belum ada klarifikasi yang jelas terhadap PHK dan tentang ibu hamil bekerja saat pada malam hari. PT AFI juga belum memberi kepada masyarakat tentang faktornya yang terjadi pada PT AFI tersebut. Bagaimana? Ya, betul sekali. Dalam segi pengambilan keputusan memang sampai saat ini belum juga pasti. Ya, mungkin itu. Lalu masuk ke saran nih, kira-kira dari teman-teman punya saran nggak untuk kira-kira jika teman-teman menjadi seorang manajer atau manajemen di perusahaan tersebut, kira-kira saran apa yang pas untuk masalah ini? Mungkin dari saya sebagai manajemen PT AFI itu menerapkan prinsip-prinsip manajemen di dalam suatu perusahaan, internal perusahaan, seperti mengklarifikasikan kasus ini kepada khalayak publik gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin manajemen PT AFI dapat melakukan perubahan dengan cara memperbaiki keamanan bekerja untuk para buruhnya dan memperbarui sistem peraturan yang berlaku di PT AFI tersebut. Dan juga manajemen dapat memperhatikan untuk terpenuhinya hak-hak para buruh tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Ya, betul sekali. Kalau untuk menurut saya penyelesaian dari masalah demo itu sebaiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut harus dilakukan mediasi antara perusahaan dan juga perwakilan buruh, ditengahi oleh pihak ketiga, entah itu lembaga yang berkaitan atau dari aparat kepolisian, diselesaikan secara damai dan musyawarah. Mungkin itu menjadi salah satu pemecahan masalah yang bisa dilakukan. Dan juga menurut saya dalam peraturan waktu kerja juga harus diperbaiki lagi, semuanya harus dievaluasi lagi supaya nantinya tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan tersebut. Menurut saya manajer di PT AFI segera mengambil keputusan dan langkah yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PT AFI tersebut, agar semua lebih jelas dan lebih tertata kembali perusahaan PT AFI dan karyawannya lebih sejahtera. Perusahaannya pun juga akan lebih maju jika karyawannya pun sejahtera. Mungkin ada tambahan lagi teman-teman atau sudah? Karena menurut saya juga ini sudah didiskusikan semua. Sudah menurut saya. Sudah. Baik, jika tanggapan dan saran kita sudah selesai, kita tutup pembahasan pada siang hari ini. Terima kasih.